Dan edannya lagi, presiden yang kena di sini tuh nggak cuma satu doang loh. Brazil wasn't the only country affected. Infrastructure projects across Latin America collapsed like dominoes. Ini kebayang gak lu, holding company terbesar di Amerika Latin loh, ternyata kartel korupsi proyek mereka. Kita bahas Latino-Latinoan lagi. Kali ini gue mau bahas Brazil nih, atau sebenarnya lebih tepatnya salah satu kasus kejahatan keuangan terbesar dunia yang pernah terjadi di Brazil. Ya gimana nggak salah satu yang terbesar coba? Kasus korupsi ini tuh bener-bener apa ya? Bener-bener terstruktur banget lah. Dan ngelibatin banyak pihak juga, bahkan sampai level presiden loh di sini loh. Dan gak cuma di Brazil, kasus korupsi ini tuh bahkan sampai ngebikin proyek-proyek strategis di berbagai negara di Amerika Selatan, itu jadi mandek dan gak dilanjutin lagi. Anggaplah kayak Hambalang tapi se-ASEAN Hambalangnya. Ini kan edan ya. Dan saking gedenya, kasus ini tuh bahkan dipercaya jadi kasus korupsi terparah di dunia loh. Terus yang bikin menarik dan unik juga nih, ternyata kasus mega korupsi sebesar ini tuh ternyata pertama kali kebongkarnya tuh gara-gara ada penyelidikan di tempat pencucian mobil loh. Ini gimana ceritanya coba ini? Dari tempat cuci mobil jadi keungkap kasus mega korupsi. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas Operation Car Wash. Operasi pengungkapan mega korupsi terbesar di Brazil dan salah satu yang terbesar di dunia juga. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas skandal mega korupsinya, enaknya kita bahas dulu nih gimana sejarah Brazil dalam menangani kasus-kasus korupsi. Jadi kayak yang kita semua tahu, dulu kan Brazil tuh daerah jajahannya Portugis kan, sekaligus jadi pusatnya perdagangan budak di wilayah Atlantik sejak tahun 1500-an. Nah, perdagangan budak ini kemudian ngebikin munculnya sistem kasta di Brazil, di mana orang-orang kulit putih jadi masyarakat kelas atas, sementara orang-orang kulit lebih gelap jadi kasta yang lebih rendah. Dan walaupun Brazil akhirnya merdeka di tahun 1822, tapi ini tuh nggak ngebikin perbudakan di sana hilang ya. Bahkan kalau menurut Fox, abis mereka merdeka, kondisi di sana tuh malah jadi makin parah. Gara-gara masyarakat kulit putihnya jadi makin kaya. Dan yang kulit gelap, yang kebanyakan budak, mereka jadi makin miskin. Malah ada kesenjangannya tuh makin lebar ya abis merdeka ya. Baru deh setelah 66 tahun Brazil merdeka, di tahun 1888, undang-undang anti perbudakan resmi diberlakukan di sana. Tapi sayangnya ini ternyata tetap nggak otomatis ngebikin kesenjangan kelas di sana tuh hilang ya. Elit-elit kulit putih yang udah dari lama berkuasa, mereka pada nggak rela tuh kekuasaannya hilang gitu aja. Sampai akhirnya mereka pakai kekayaan mereka buat mertahanin posisi mereka di masyarakat. Salah satunya dengan cara nyuap pejabat. Nah, dari suap-suap inilah budaya korupsi di Brazil tuh terus berkembang akhirnya. Dari yang awalnya skala kecil kan sampai jadi skala super besar. Dan ya udah, ini terus terjadi sampai sekarang. Anjir, tadi gue nyebut skala super besar ya. Super besar. Harusnya masuk tuh endorse KFC tuh di sini tuh. Damn. Bahkan nih, saking udah mengakarnya korupsi di sana, kalau menurut Matthew Taylor, profesor di School of International Service American University, dia bilang sampai tahun 2010, peluang seorang pejabat terjerat kasus sampai masuk penjara di Brazil tuh hampir 0% loh. Dan ini bisa begini tuh bukan karena pejabatnya jujur ya, enggak. Justru pejabat di sana tuh malah kayak seakan kebal hukum gitu mereka. Terutama buat kasus korupsi, itu gampang banget mereka lolosnya. Well, over the last 30 years, quality of life in Brazil has dramatically improved, but government corruption still remains a problem. On the Corruption Index, Brazil holds a low ranking behind Turkey and South Africa. Backroom deals and bribery continue, and other powerful authorities like the police force and drug cartels often have direct illegitimate ties to politicians. Cuma yang menurut gue keren nih, walaupun kasus korupsi di sana tuh parah banget, tapi keinginan mereka buat lepas dari korupsi itu bisa dibilang besar juga loh. Jadi emang korupsi di sana banyak, tapi sebenarnya orang-orang yang pengen ngebersihin korupsi ini juga banyak. Dan masih menurut Matthew Taylor, dia bilang Brazil tuh kan sempat dipimpin sama pemerintahan diktator kan, dari tahun 1964 sampai 1985. Nah di situ setelah demokrasi berhasil dipulihin, pemerintah Brazil tuh berusaha banget buat ngebenerin konstitusi mereka. Biar potensi munculnya pemerintahan diktator tuh bisa dicegah. Dan biar benih-benih korupsi itu bisa ditekan semaksimal mungkin. Sampai akhirnya di tahun 1988 lahir deh tuh lembaga baru yang namanya Ministerio Público. Atau kalau bahasa Inggrisnya Public Ministry atau Public Prosecutor's Office. Apaan tuh? Ya simpelnya ini tuh lembaga penuntut umum yang bersifat independen gitu. Nah karena lembaganya independen, mereka jadinya bisa lebih bebas kan buat ngusut kasus-kasus yang menghebohkan di Brazil. Khususnya kasus-kasus yang melibatkan kesalahan yang dilakukan sama pejabat pemerintahan di sana. Termasuk ya kasus korupsi. Ya kalau di kita ini mungkin mirip-mirip KPK lah ya. Dan salah satu kasus yang berhasil ditanganin sama Ministerio Público tuh ya kasus yang mau kita bahas sekarang. Billions of dollars in bribes, hundreds of thousands of jobs lost,
and hundreds of executives, politicians, and officials implicated. Brazil's Operation Car Wash is one of the world's largest ever corruption scandals. Oke, sekarang kita bahas skandalnya nih. Skandal mega korupsi Petrobras. Kasus korupsi terparah yang pernah dialamin sama Brazil. Buat yang mungkin belum tahu, Petrobras ini tuh perusahaan migas yang ada di bawah pemerintah Brazil ya. BUMN gitu mereka, dan sekaligus perusahaan migas terbesar di Amerika Latin. Dan yang menariknya bisa dibilang mega korupsi ini tuh ungkapnya tuh agak-agak nggak sengaja gitu loh. Jadi awalnya sebenarnya polisi sama Ministerio Publico tadi tuh mau ngungkap kasus lain, tapi mereka malah dapat kasus mega korupsi ini. Emang gimana ceritanya? Jadi awalnya tuh kalau menurut Fox, di tahun 2012, polisi tuh nyurigain satu pom bensin di kota Brasilia yang diduga kuat jadi tempat pencucian uang. Dan bener aja, setelah diselidikin ternyata ada tuh transaksi-transaksi masuk dan keluar yang peruntukannya tuh nggak jelas dan nggak sesuai juga sama kebutuhan perusahaannya. Dan dari situ akhirnya polisi netapin Alberto Youssef sebagai tersangka di tahun 2013. Siapa tuh Alberto Youssef? Jadi Alberto Youssef ini kalau menurut Bloomberg, dia tuh sering dibilangnya tuh doleiros. Sebutan buat orang yang emang spesialis jadi tukang ngegelapin dana dan nyuci uang. Bahkan nih sepanjang hidup dia tuh udah 9 kali berurusan sama hukum loh. Tapi ya itu hebatnya, nggak pernah ditahan lama dia. Soalnya pas lagi ditahan, dia pasti selalu kerjasama bareng polisi buat ngungkap jaringan doleros yang lain. Jadi dia tuh kayak, nggak apa-apa deh gue tumbalin nih teman-teman gue nih, yang penting gue nggak dipenjara. Kayak gitu ya doi ya. Akhirnya ya gitu, yang lain ditangkep, dianya bebas. Ini kalau gini jatuhnya cepu apa pure justice kolaborator nih. Dan akhirnya sama kayak sebelum-sebelumnya, di kasus dia yang ke-10 ini, Youssef bilang kalau dia siap ngebantu penegak hukum lagi buat ngebuka kasus lainnya. Dan gilanya nih, sebelum dia ngasih kesaksian tentang kasus yang mau dia ungkap, Youssef tuh sempat ngomong ke pengacaranya. Dia bilang, jika saya berbicara, republik ini akan runtuh. Ini baru teasernya aja udah ngeri loh. The police arrested a known money launderer, Alberto Youssef, and offered him a plea deal in exchange for the source of the money. But he warned his lawyers, if I speak, the republic is going to fall. Dan bener aja, kesaksian Alberto Youssef ini akhirnya jadi pemicu pertama kebongkarnya kasus mega korupsi di Brazil. Padahal sebenarnya bisa dibilang tanpa diungkap Youssef pun petunjuk-petunjuk kasus mega korupsi ini tuh sebenarnya udah ada loh. Tapi ya polisinya emang nggak ngeh aja waktu itu. Emang gimana petunjuknya? Jadi waktu Youssef ini ketangkep, polisi tuh nemuin bukti kalau dia nih baru aja ngebeli mobil mewah yang terus dikirim sebagai hadiah ke salah seorang mantan petinggi Petrobras. Ini aja kan harusnya kan udah mencurigakan kan? Ngapain coba ada doleros yang ngasih mobil ke mantan petinggi BUMN? Gak mungkin ikhlas pengen ngasih dong ini dong, pasti ada apa-apanya dong. Tapi entah kenapa waktu itu polisi tuh gak mempermasalahkan mobil ini tuh. Atau mungkin juga polisi yang nemunya udah disumpal duit mungkin ya waktu itu ya. Baru deh waktu Youssef nyanggupin buat ngebantu penyelidikan, pelan-pelan kepingan puzzle kasus ini tuh mulai kebuka dan mulai kesusun gitu. Dan dari situ polisi mulai deh tuh nyelidikin beberapa bisnis yang diduga jadi tempat pencucian uang. Tempat-tempat kayak pom bensin yang bikin Youssef ketangkep tadi tuh, itu dicari tuh, ini yang mana lagi yang mirip-mirip kayak gini ya, terus diselidikin sama mereka. Pokoknya dicari bener-bener tuh, di mana lagi nih tempat cuci duitnya nih. Dan akhirnya salah satu bisnis yang dipakai buat ngegelapin dana ilegal ini adalah tempat pencucian mobil. Atau kalau bahasa sananya tuh lava jato. Dan setelah bukti-buktinya berhasil dikumpulin sama aparat, dimulailah operasi yang dikasih nama Operacau Lava Jato. Operation Car Wash, operasi tempat cuci mobil, yang bakal ngungkap skandal keuangan terbesar di Brazil. Ini dari nama operasinya tuh nggak kelihatan kalau operasinya sepenting itu ya. Operation Car Wash loh, bisa-bisanya loh. Oke, itu tadi awal mula ketahuan sama aparatnya. Sekarang gue mau bahas korupsinya nih. Emang korupsi ini skemanya kayak apa sih? Modelnya kayak apa sih? Jadi di kasus korupsi ini tuh ada 3 pihak yang punya peran utama. Petrobras, pemerintah Brazil, sama perusahaan-perusahaan konstruksi di sana. Nah, Petrobras sebagai perusahaan migas, pastinya kan mereka kan butuh banyak fasilitas ya buat ngelola minyak mereka. Dari mulai nambangnya, ngolahnya, sampai ngedistribusiin produknya. Nah, karena Petrobras ini BUMN, jadinya buat pengadaan fasilitasnya bakal diadain proses bidding tuh. Proses pengajuan proposal buat nentuin perusahaan konstruksi mana yang bakal kepilih jadi pelaksana proyeknya. Ya, tender-tenderan gitulah ya kalau di kita ya biasa nyebutnya ya. Jadi misalnya ada 5 perusahaan konstruksi nih. Nah, mereka tuh nantinya bakal ngajuin penawaran dulu. Yang isinya tuh mulai dari kesanggupan durasi proyek, harganya berapa, sampai jaminan kualitasnya. Pokoknya 5-5-nya tuh bakal ngasih penawaran terbaiknya masing-masing, sampai nantinya bakal dipilih salah satunya buat ngerjain proyeknya.
Idealnya kan gitu ya. Nah, tapi ternyata di sini perusahaan-perusahaan konstruksi ini tuh mereka bukannya bersaing, tapi malah kerja sama. Dan karena mereka kerja sama, akhirnya di antara mereka kan jadi nggak ada persaingan harga kan. Mereka bebas tuh ngatur harga semau mereka. Naikin aja udah harganya sama mereka, nggak usah takut kemahalan terus jadi yang lain yang kepilih. Nggak usah itu. Orang kalau kita harganya naik, yang lain juga ikutan naik kan. Orang udah janjian. Jadi endingnya ntar yang kepilih siapa tinggal dibagi-bagi aja tuh keuntungannya tuh antara perusahaannya dapat berapa. Intinya ya di sini semuanya ini kerja sama, semuanya sama-sama naikin harga. Dan gara-gara ini akhirnya mau nggak mau pemerintah Brazil sama Petrobras mereka nih harus sepakat sama harga yang udah dipatok sama perusahaan-perusahaan konstruksi tadi. Yang sebenarnya mereka nih udah kerja sama kan. Ya intinya mereka udah bersatu dan jadi kartel lah jatuhnya. Jadi siapa yang menang ntar tinggal dibagi aja tuh sama dia tuh keuntungannya berapa persen tuh ke perusahaan-perusahaan yang lain. Dan ya menurut mereka ini lebih nguntungin daripada cuma satu yang kepilih terus yang 4 lainnya misalnya itu nggak dapet apa-apa. Daripada gitu yang mending kerja sama begini kan. Bisa gitu ya, bisa kepikiran loh. Dan kartel perusahaan konstruksi ini sendiri tuh dipimpin sama namanya Odebrecht, holding company yang terdiri dari perusahaan konstruksi dan petrokimia terbesar di Amerika Latin. Que empresas que participavam desse cartel que o senhor mencionou? Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, IESA, Engevix, Mendes Júnior, UTC. Ini kebayang gak lu, holding company terbesar di Amerika Latin loh, ternyata kartel korupsi proyek mereka. Dan karena mereka udah sekongkol sama perusahaan lainnya, Odebrecht nih akhirnya bisa menangin banyak tender dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga aslinya. Misal deh, contoh kasus deh, kayak proyek Rio de Janeiro Petrochemical Complex, atau disingkat Comperj. Kompleks kilang dan pabrik petrokimia di kota Itabora yang digadang-gadang jadi proyek energi paling ambisius di Brazil. Nah, proyeknya aja ambisius kan ya, korupsinya juga harus ambisius dong. Ya gimana nggak ambisius ini korupsinya? Lu bayangin aja deh nih. Kalau menurut Fox, biaya pembangunan Comperj ini tuh aslinya sekitar 6 miliar US dollar doang. Tapi endingnya Petrobras jadi harus ngegelontorin dana sampai 14 miliar US dollar lebih loh kok Odebrecht buat pembangunan proyek ini. Gila anjir, 2 kali lipat lebih loh berarti nyatutnya loh. Harga aslinya 6 kan tadi kan, mereka hargain 14. Gimana kagak cuan mania itu? Terus kalau gitu kenapa proyeknya dilanjutin? Nah di sini masalahnya nih. Tadi kan udah kita bahas ya kalau ada 3 pihak yang punya peran utama di kasus ini. Petrobras, pemerintah Brazil, sama perusahaan-perusahaan konstruksi. Nah makanya walaupun proyek-proyek kayak Comperj ini tuh sebenarnya ngerugiin Petrobras yang otomatis ngerugiin negara juga. Harga aslinya 6 tapi dihargain 14. Tapi proyek ini tuh tetap bisa lanjut karena orang-orang penting di Petrobras sama di pemerintahannya itu mereka udah pada disogok. Jadi Odebrecht sama perusahaan-perusahaan konstruksi yang udah jadi kartel tadi, mereka tuh bakal nyetorin sejumlah uang ke para petinggi Petrobras. Biar kontrak penyelenggara konstruksinya tuh tetap bisa dipegang sama Odebrecht dan kartelnya. Biar pasti tuh yang menang tendernya tetap salah satu di antara mereka, nggak kooper ke yang lain yang di luar geng kartel tadi. Terus mereka juga bakal nyogok orang-orang pemerintah, biar orang-orang Petrobras yang udah disogok tadi tuh tetap aman. Soalnya Petrobras kan mereka BUMN kan, jadi keputusan pemerintah tuh bakal vital banget buat mereka. Makanya pemerintah juga perlu dikasih sogokan dong, biar semua rencana Odebrecht, rencana si kartel perusahaan konstruksi tadi, itu bisa berjalan lancar. Ini baik loh, dibagi-bagi loh duitnya loh. Dibagi-bagi juga dosanya. Terus biar tindakan kriminal ini nggak keendus, biar sogokannya tuh nggak kelacak, Odebrecht sengaja tuh ngebikin beberapa bisnis. Kayak bisnis pom bensin sama tempat pencucian mobil tadi. Buat jadi tempat pencucian uang mereka. Atau kalau mau lebih jelasnya, skema aliran dananya tuh kurang lebih kalau digambarin tuh kayak gini lah. Dari Odebrecht terus dialirin ke bisnis ilegal buat dicuci uangnya. Kalau di gambar ini tuh yang ada tulisan criminals tuh, yang ada gambar pom bensinnya. Terus baru deh tuh dari situ distorin ke petinggi Petrobras dan pemerintah. Makanya walaupun ini tuh pada dasarnya ngerugiin negara, tapi ini bisa tetap berjalan lancar. Karena ya tadi orang-orang pentingnya udah pada disogok. Bodoh amat negara susah di masa depan, yang penting kita kaya raya kan. Here comes the money. Here we go. Dan akhirnya setelah penyelidikan resmi dimulai di awal tahun 2014, dalam kurun waktu 1 tahunan doang, langsung ada puluhan orang dari Petrobras yang ditangkap lewat Operation Car Wash tadi. Itu orang-orang yang ditangkepin tuh posisinya tuh macam-macam tuh ya, dari mulai teknisi, petugas lapangan, eksekutif, sampai petinggi-petingginya. Mereka semua pada kena di situ. Terus tahun kemudian di tahun 2015,
Mahkamah Agung Brazil ngumumin nama-nama puluhan pejabat dan politikus Brazil yang juga terlibat sama skandal Petrobras ini. Totalnya kalau menurut Fox tuh waktu itu ada 80-an orang yang ditangkap dan dijatuhi hukuman terkait skandal mega korupsi ini. Di mana sebagian besarnya tuh ya tokoh-tokoh politik Brazil. Kayak contohnya Sergio Cabral, gubernur negara bagian Rio de Janeiro yang terbukti menerima suap 800.000 US dollar buat penerbitan kontrak pembangunan kompleks ke perusahaan-perusahaan kartel tadi. Terus selain politisi kayak Sergio Cabral, ada juga beberapa orang terkaya di Brazil yang ditangkap waktu itu. Kayak Eike Batista sama André Esteves. Mereka juga terbukti nih terlibat dalam mega skandal ini. Eike Batista sendiri, dia ini dijatuhi hukuman 30 tahun. Sementara André Esteves yang sempat ditahan atas tuduhan menghalangi penyelidikan, endingnya dia cuma jadi tahanan rumah doang. Senhor Marcelo, ainda prosseguindo, esses pagamentos não contabilizados, encontrava-se também pagamento de vantagem indevida para agentes públicos? Sim, Para agentes políticos também? também. Tapi ya pejabat-pejabat levelan gitu terlibat korupsi itu kan terdengar standar ya. Di sini juga banyak kan yang begitu kan. Nah yang bikin skandal ini makin heboh tuh waktu Luiz Inácio Lula da Silva, mantan presiden Brazil dari tahun 2003 sampai 2010, sekaligus presiden Brazil saat ini, dia nih dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas keterlibatan dia di mega korupsi ini. Ternyata presidennya juga ikutan, jir. Dan edannya lagi, presiden yang kena di sini tuh nggak cuma satu doang loh. Selain Lula yang ngejabat sampai 2010, presiden Brazil waktu itu, Dilma Rousseff, dia juga akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah dianggap terlibat dan gagal bikin kondisi perekonomian Brazil membaik. Udah dua tuh berarti tuh presiden yang kena tuh. Dan ternyata nggak selesai di situ dong. Presiden pengganti Dilma Rousseff, Michel Temer, yang sebelumnya dia tuh wakil presidennya Dilma Rousseff, dia juga ternyata nggak lepas dari kasus ini. Dan akhirnya dia juga ikut didakwa terlibat dalam tindakan korupsi. Ini kan gila ya, langsung 3 loh presiden yang kena loh. Edan. Ini gue jadi langsung keinget kata-kata si Alberto Yusef tadi sih, yang bilang, kalau saya bicara, republik ini akan runtuh. Ini gue langsung keinget kata-kata si Alberto Yusef tadi, Jir, yang bilang kalau dia ngomong, republik tuh bakal runtuh. Ternyata bener ya omongan dia ya, emang sekacau itu loh kasusnya loh. Operation Car Wash successfully revealed systemic corruption in Brazil. Car Wash put ex-President Luiz Inácio Lula da Silva in jail, contributed to the downfall of his successor Dilma Rousseff, and a related investigation has led to her successor Michel Temer being charged for corruption. Dan ya udah, pastinya mega korupsi ini jelas bikin masyarakat Brazil marah lah. Makanya abis Mahkamah Agung ngeluarin daftar politikus yang terlibat di kasus ini, abis itu sepanjang tahun 2015 di Brazil tuh banyak banget, sering banget terjadi aksi-aksi demo. Aksi protes nuntut biar para politikus dan kaum elit yang terlibat tuh dijatuhin hukuman seberat-beratnya. Bener-bener masyarakat Brazil tuh nganggapnya ini tuh udah keterlaluan banget. Bahkan korupsi yang udah-udah aja tuh jadi nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama ini. Dan hal ini juga divalidasi nih sama Natasha Borges Sugiyama, peneliti ilmu politik di University of Wisconsin Milwaukee. Dia bilang mega korupsi Petrobras ini tuh emang udah bener-bener ada di level yang berbeda. Lu bayangin aja, kasus-kasus korupsi sebelum ini tuh nggak ada yang pernah ngerugiin Brazil sampai miliaran dolar begini loh. Baru bener-bener skandal Petrobras ini yang bisa begini. Bahkan nih, nilai total korupsi Petrobras ini tuh diperkirakan setara dengan 3-5% GDP-nya Brazil loh. Jadi ya pantas ya, gimana nggak emosi itu masyarakatnya. Terus selain itu skandal ini juga kan jadi kayak ngasih efek domino gitu kan ke perekonomian Brazil kan. Dari yang paling jelas dulu aja deh, efeknya ke nilai saham Petrobras. Kalau menurut Financial Times, nilai saham Petrobras tuh ngalamin penurunan drastis sampai lebih dari 50%. Cuma dalam beberapa bulan sejak kasus ini pertama kali terungkap di tahun 2014. Nggak nyampe setahun loh, turun setengahnya loh nilainya loh. Ngeri amat ini. Nah itu baru efeknya dari saham. Selain itu efeknya ya ke masyarakat. Masyarakat juga akhirnya ikut terdampak kan gara-gara ini kan. Misalnya kayak kasus Compared Study aja yang digadang-gadang jadi proyek paling ambisius di Brazil. Nah sebagai kota yang digadang-gadang bakal jadi pusat petrokimia terbesar di Brazil, kota Itabora itu kan jadi mulai narik minat masyarakat Brazil buat menetap di sana dong. Orang-orang tuh mikirnya kayak bentar lagi gede nih Itabora ini. Ayolah kita pindah ke sana, kita ngadu nasib kerja di sana, pasti sukses kita. Orang mau jadi pusat petrokimia di Brazil, ya masa gak sukses? Akhirnya pada pindah ke sana aja buat jadi pekerja di proyek Comperj. Dan dengan banyaknya pekerja yang datang ke sana, otomatis itu juga jadi kesempatan cuan buat orang-orang lokalnya kan. Makanya akhirnya orang-orang lokal Itabora banyak yang jadi buka restoran atau buka toko juga.
Sama beberapa tuh buka swalayan lah. Ya intinya udah siap muter nih perekonomian Itabora ini. Sayangnya waktu kotanya mulai berkembang, pembangunan kompleks tuh malah nggak dilanjutin kan gara-gara skandal tadi kan. Akhirnya di sini masyarakat yang udah terlanjur pindah ke Itabora jadi banyak yang nggak punya jaminan hidup. Mereka pada nganggur, mau balik ke daerah asalnya nggak ada uang. Susah udah. Orang lokal yang buka toko sama restoran juga sama tuh. Pekerja pendatangnya pada nggak mampu beli kan, akhirnya bangkrut deh tuh tokonya. Susah udah. The massive layoffs at Comperj affected the rest of the city as well. Eu fui montei restaurante lá na entrada do Comperj, na entrada mesmo, na principal do Comperj. E ali, por dia, era 400 refeições. E em 2013, o Comperj fez isso, ó. Parou tudo. Restaurante não tinha mais ninguém, começou a ficar deserto. Dan ini proyek yang begini tuh nggak cuma Comperj ya. Kalau menurut Fox, total ada 17 proyek yang terpaksa di stop pengerjaannya gara-gara skandal ini. Dan parahnya lagi, nggak cuma di Brazil, beberapa proyek yang terpaksa berhenti ini tuh tersebar juga di negara-negara Amerika Latin lain loh. Kayak misalnya proyek irigasi di Peru, proyek pengerukan sungai di Kolombia, sampai pembangunan 23 infrastruktur di Venezuela. Yang terbukti semuanya terhubung sama skema mega korupsi yang dilakukan sama Odebrecht ini. Jadi ya ini kan kalau gini berarti skandal ini tuh nggak cuma ngerugiin Brazil ya endingnya ya. Negara-negara lain juga jadi kena nih. Ya hampir satu benua lah berarti lah yang terdampak lah. Bener-bener segila itu ternyata loh. Tapi ini gue jadi penasaran nih. Di dunia tuh ada gak ya kasus korupsi yang segila ini yang sampai ngelibatin 3 presiden langsung gini? Ada gak ya? Apa emang ini yang paling parah? Yang mana nih kira-kira nih? Silakan komen. Brazil wasn't the only country affected. Infrastructure projects across Latin America collapsed like dominoes. Oke, sekian dari bagian kali ini tentang skandal Car Wash Petrobras. Ini bener-bener gila sih ini korupsinya sih. Dan lebih gila lagi bisa-bisanya Lula, presiden yang pertama kena tadi, itu tuh sekarang dia ngejabat jadi presiden lagi. Makanya kemarin pas dia kepilih kan banyak demo kan di Brazil kan. Ya itu gara-gara ini. Kalau lu mau revisi gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin dari video, bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.